Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya Pendatua James Wehanto atas nama Majelis Jumat GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi keluarga-keluarga yang dikasihi Yesus Kristus dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta pada malam hari ini. Pemberita firman pada malam hari ini, Vikaris Jessica Stefania Manabung. Kiranya Allah berkenan atas ibadah ini dan kita hidup dengan memberikan diri menjadi saksinya. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Tabut Allah sebagai lambang kehadiran Allah dibawa masuk ke bait Allah di Yerusalem. Tuhan sebagai pemilik kedaulatan penuh atas segala sesuatu adalah jaya dan perkasa. Masihkah kita meragukan kemahakuasaan dan keperkasaannya? Dia yang telah bangkit dan telah mengalahkan maut memberikan sebuah pengharapan bagi kita bahwa Dia sangat mengasihi kita, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Apakah kita masih meragukan dan tetap hidup di dalam kesia-siaan? Saudara-saudari, mari kita memasuki ibadah ini dengan hening sejenak, merenungkan segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita berdiri, kita datang ke hadirat Allah yang Maha Kasih. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 9 ayat 1 dan 5. Mari kita berdoa. Ya Allah yang jaya dan perkasa, kami bersyukur atas cinta-Mu yang besar, sehingga Engkau berkenan mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Kami mengucap syukur atas semua anugerah-Mu yang sebenarnya tidak layak kami terima. Namun Engkau memilih untuk mencintai kami, orang berdosa ini.
Kiranya kami menggunakan anugerah ini untuk mewartakan Injil sebagai kabar baik kepada setiap orang. Allah yang jaya dan perkasa, kami akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami mohon Kau hadir dalam ibadah ini, dan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur dari 24 kita akan membaca secara silih ganti. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Silakan duduk. Tiap
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini hati kami dan pikiran kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Sertai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami boleh dengar, boleh kami mengerti Tuhan. Itu semua karena Engkau menyertai. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8, yang menyatakan, Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Shalom dan selamat malam. Mari kita perhatikan pembacaan kita di malam hari ini. Mazmur pasalnya yang ke-24 merupakan lanjutan dari Mazmur pasalnya yang ke-22, 23, dan 24. Di mana dalam pasal ini Bapak Ibu menampilkan bahwa Tuhan itu sebagai gembala. Jika kita perhatikan kembali pasal sebelumnya, pasal yang ke-22 ini menggambarkan mengenai gembala yang baik. Yang dimana gembala yang baik mati demi domba-dombanya. Hal ini pun nampak dalam diri Yesus. Saat itu Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Dan posisi dari gembala yang baik adalah bagaimana ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mazmur pasal yang ke-23 ini merupakan pasal yang sangat familiar di telinga kita, di mana menampilkan gembala agung itu yang baik seperti apa, yang merawat domba-domba dalam lembah kekelaman. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teks khotbah hari ini menyajikan gembala agung itu sudah datang kepada domba-dombanya. Dalam tradisi umat Israel, pembacaan hari ini merupakan nyanyian Daud ketika Daud membawa tabut Tuhan dari rumah Obed-Edom di Kiryat Yearim ke Gunung Sion. Kakak-kakak multimedia mungkin menampilkan slide. Bapak Ibu, saya memberi catatan mengenai Obed-Edom ini. Yang pertama, Obed-Edom ini ia merupakan seorang Filistin dari Gad dan tinggal tidak jauh dari Yerusalem. Jadi sebelum Daud membawa tabut Tuhan ke Yerusalem, Daud meninggalkan tabut itu di rumah Obed-Edom selama 20 tahun. Selain itu, kehadiran tabut itu ternyata membawa berkat pada keluarga Obed-Edom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa melihat peristiwa tabut ini bisa sampai ke rumah Obed-Edom itu terdapat dalam pembacaan di 2 Samuel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, atau 1 Tawarik pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Jadi perpindahan tabut dilakukan pada saat itu dengan sukacita. Sehingga tabut, kalau kita melihat lagi cerita mengenai tabut Tuhan, tabut itu dibuat oleh Bezaleel yang diperuntukkan bagi Musa saat ia di padang gurun Sinai. Selain itu, tabut tersebut sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Akan tetapi, saat itu juga Bapak Ibu, dalam suatu pertempuran dengan bangsa Israel, orang Filistin, kalau kita mengingat kembali, orang Filistin merampas tabut tersebut dan selama 7 bulan mereka menyimpan dan memindah-mindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena hal tersebut justru mendatangkan malapetaka bagi orang-orang Filistin. Sehingga orang-orang Filistin mengembalikan tabut tersebut kepada bangsa Israel. Kisah ini Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Samuel. Di sini juga kita lihat perjuangan panjang dari Daud
Akhirnya Daud mendapatkan hasil. Tabut tersebut akhirnya dibawa ke Yerusalem setelah perjuangan panjang Daud dalam merebut benteng Sion dari orang Yebus. Slide kakak-kakak. Ada catatan yang saya berikan mengenai orang Yebus di slide. Yebus merupakan nama suatu suku bangsa dari bangsa-bangsa Kanaan yang tinggal di daerah pegunungan. Yosua, kalau Bapak Ibu lihat Yosua pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ketiga, di sana dicatat sebagai Yebus ini sebagai bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Amori dan Het. Yebus adalah nama yang dipakai untuk kota Yerusalem. Kota Yerusalem, kota utama di daerah mereka. Dan orang Yebus ini adalah penduduk yang terkuat pada saat itu. Hal menarik Bapak Ibu kalau kita lihat dalam pembacaan kita, di mana Daud dan rekan-rekannya ketika membawa pulang tabut itu. Ada slide gambaran. Hal menarik dalam di mana Daud dan rekan-rekannya Bapak Ibu ketika membawa pulang tabut itu, pada saat itu mereka sangat bersuka cita. Sukacita tersebut tergambar dengan jelas. Tabut tersebut ternyata diiringi dengan musik dan tari-tarian. Sukacita yang menandai masuknya tabut dengan kemenangan bagi orang-orang Yerusalem pada saat itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita lihat pembacaan kita 2 ayat di malam hari ini, pada permulaan ayat yang ke-7, dan saya ambil juga di ayatnya yang ke-9, ada kata yang menarik di situ. Angkatlah kepalamu. Apa maksudnya? Begini, perampasan tabut Tuhan dari bangsa Israel oleh orang Filistin merupakan suatu peristiwa yang sangat memalukan bagi bangsa Israel. Membuat mereka amat terpukul. Sebab simbol kehadiran Allah telah dirampas. Dan bagaimana mungkin mereka masih berharap kepada Allah yang simbolnya telah dirampas itu. Ini bukan sekedar kekalahan dalam perang, tetapi kekalahan Allah yang selama ini mereka percayai. Peristiwa memalukan itu telah memberikan bangsa Israel pelajaran yang sangat berharga, bahwa bukan Allah yang kalah dalam perang, tetapi bangsa itulah yang tidak setia kepadanya. Dan Allah menghukum mereka melalui kekalahan yang memalukan tersebut. Allah tetap perkasa dalam perang, bahkan Dia adalah Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kini kita tiba, tabut Tuhan dibawa ke dalam kota Yerusalem dengan, kalau kita lihat pembacaan kita keseluruhannya, dengan pintu gerbangnya. Sehingga pemazmur menyerukan, angkatlah kepalamu. Dengan seruan ini, pemazmur hendak menegaskan kepada bangsanya bahwa masa-masa yang amat memalukan itu telah berakhir. Tidak perlu lagi terus tertunduk karena merasa kalah dan malu. Raja kemuliaan, Gembala agung dan kemenangan telah datang. Maka angkatlah kepalamu, berdirilah semua secara bersama-sama. Berdiri kokoh dalam sukacita kemenangan baru di dalam Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, hal ini pun menjadi catatan bahwa pada saat itu pembacaan kita dinyanyikan dengan cara yang responsif. Yaitu ada orang yang bernyanyi
dan yang lainnya akan menanggapinya. Jadi semacam berbalas-balasan. Dalam tradisi liturgis, Mazmur ini diterima sebagai bagian dari upacara keagamaan yang diadakan selama Tahun Baru Yahudi. Untuk menandakan masuknya tabut Tuhan ke tempat suci. Upacara itu diadakan tahun demi tahun sedemikian rupa, sehingga setiap orang dapat mengambil bagian, dari raja hingga rakyat yang biasa. Dalam pembaruan kesetiaan kepada Tuhan, bagi umat atau orang-orang Israel, lagu ini dalam pembacaan kita pasal yang ke-24 ini merupakan salah satu himne yang paling mulia dan agung dalam kitab Mazmur. Dan kini orang Kristen mengambilnya sebagai suatu mazmur yang menggambarkan tentang kedatangan Yesus Kristus yang sebagai Raja kemuliaan. Di ayat selanjutnya, ayat 8 dan 10, kalau saya mengambil di ayat 10 juga, di sini ada pertanyaan. Siapakah Raja kemuliaan itu? Raja kemuliaan adalah Tuhan semesta alam yang jaya dan perkasa dalam peperangan. Pada ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, disebutkan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam Mazmur pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Dan ayat ini sebagai penegasan mengenai Raja kemuliaan. Jadi posisi Daud di sini memberikan penjelasan tentang Raja kemuliaan, yakni adalah Tuhan jaya dan perkasa. Perkasa dalam artian peperangan yang telah menolong dan memberikan kemenangan bagi Daud. Sehingga tabut Allah dapat dibawa ke kota Yerusalem. Tabut Allah menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan orang Israel dan merupakan tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti lihat di Google mengenai tabut ini semacam tahta yang dilengkapi dengan kerup, yang merupakan sebuah peti yang tersimpan di dalam tabut tersebut. Ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah, gulungan kitab Taurat, bahkan berisi 5. Jadi gulungan kitab Taurat ini berisi 5 kitab. 5 kitab pertama dalam Alkitab Ibrani, dari Kejadian sampai Ulangan. Semua terisi dalam tabut tersebut. Bahkan ada 1 buli-buli emas berisi mana dan tongkat Harun. Sehingga tabut itu dikatakan sebagai simbol kehadiran Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan masuk dalam aplikasi untuk kehidupan kita. Manusia boleh mencoba menolak Raja kemuliaan sebagaimana dulu kedatangannya yang pertama telah ditolak. Bahkan mereka menyalibkan Dia. Tetapi kali ini Dia sudah datang sebagai Raja kemuliaan yang berdaulat dan berkuasa penuh. Dia akan meminta tanggung jawab dan kesiapan kita. Sehingga tujuan kedatangannya yang pertama adalah untuk menjadi juru selamat. Tujuan kedatangan yang kedua adalah untuk menyatakan kerajaannya yang mulia. Bahkan pemazmur mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah datang. Gembala agung kita sudah hadir dalam kehidupan kita. Dia datang dan hadir baik ketika kita sedang bersuka cita maupun ketika kita sedang mengalami kegalauan yang luar biasa oleh karena berbagai beban kehidupan yang menghimpit kita. Sehingga kita tidak usah lagi seperti
bangsa Israel yang harus berperang untuk mendapatkan tabut Allah itu dan menanggungnya. Bagi kita saat ini, Allah tidak lagi disimbolkan dengan tabut, atau sekedar kita pahami di dalam gereja, perangkat liturgi, stola, kain mimbar, dan lain sebagainya. Allah adalah roh, karena itu Ia ada di sini, ada di sana, dan ada di mana-mana. Bahkan Allah juga ada dalam hidup kita. Ketika kita memahami Allah ada dalam kehidupan kita, bahkan menyertai dan memberkati kita, kita tidak bisa melupakan bahwa kita sudah mendapatkan hadiah kemenangan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan kita jaya dan perkasa. Raja kemuliaan yang berkuasa penuh atas kehidupan manusia, bahkan alam semesta pun. Dia yang melawan maut bagi kita, dan kini Ia telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kiranya firman Tuhan kita di malam hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Yesus segala-galanya menari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan di malam hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk melanjutkan waktu dan kesempatan yang luar biasa yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang boleh hadir di malam hari ini, sehingga boleh menjadi berkat dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan anugerah yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Nafas, kesehatan, sehingga kami boleh memampukan untuk menapaki kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala rasa syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau mendengar segala doa-doa kami di malam hari ini Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan doa kami bagi Majelis Sinode GPIB Tuhan. Bagi setiap program-program yang akan dijalankan, kiranya Engkau memberkati. Tuhan memberkati dari ketua hingga sampai ke bendahara Tuhan. Kiranya mereka boleh dimampukan itu semua karena Tuhan berkuasa dalam kehidupan Majelis Sinode Tuhan. Kami juga menaikkan doa kami Tuhan bagi MUPEL Jakarta Timur dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya di MUPEL Jakarta Timur ini Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi warga jemaat GPIB Jemaat Nasaret yang berada di dalam gedung gereja maupun yang berada dalam ruang Zoom Tuhan. Mari Engkau memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi dalam keadaan apapun Tuhan, ketika dalam sukacita maupun dalam keadaan galau dan apapun itu Tuhan. Mari Engkau hadir dan Engkau memberkati. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa bagi Majelis Jemaat GPIB Nasaret dalam pelayanannya sebagai majelis di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir untuk memberkati, melihat setiap pelayanan yang dilakukan oleh para majelis, sehingga pelayanan tersebut boleh membawa harum di tengah-tengah jemaat kami ini Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadinya juga. Tuhan, kami juga mau datang menaikkan doa kami bagi unit-unit misioner dalam setiap program-program yang akan dijalankan seminggu ini maupun setahun ini Tuhan. Engkau melihat program ini bisa menjadi penyemangat dan menyatukan jemaat kami untuk terus bersekutu dan melayani Engkau Tuhan. Sehingga dari program-program ini nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Kami juga datang menaikkan doa kami Tuhan dalam visitasi pelembagaan Pospelkes Shalom Sumber Arum di Lampung pada Minggu 4 Juni Tuhan. Kesiapan yang boleh dilakukan panitia, kiranya Engkau melihat sehingga pelembagaan Pospelkes ini boleh berjalan dari awal hingga pada akhirnya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan memberkati warga jemaat Nasaret yang akan berangkat ke visitasi pelembagaan Pospelkes ini Tuhan, memberkati kendaraan dan pada akhirnya ketika kembali ke tempat ini Tuhan, warga jemaat kami boleh kembali dengan keadaan yang baik Tuhan. Kami juga berdoa bagi Majelis Sinode yang akan mendampingi visitasi tersebut, kiranya Engkau memberkati dalam perjalanan dan dalam visitasi tersebut boleh dilakukan sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan oleh panitia Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pegawai kantor majelis jemaat dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di bagian administrasi Tuhan. Tuhan melihat sehingga ketika pegawai kantor ini boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya, Engkau hadir dan Engkau memberkati. Tak lupa juga Engkau hadir dalam kehidupan pribadi dari pegawai
kantor majelis jemaat ini Tuhan. Kami menaikkan doa kami secara pribadi Tuhan, bagi penyelesaian Tanah Waru ini Tuhan. Engkau melihat bahwa proses ini begitu lama Tuhan, tapi ketika kami naikkan kepadamu Tuhan dan menyerahkan segala proses ini, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau hadir dan pada akhirnya masalah penyelesaian Tanah Waru ini boleh selesai dengan baik. Engkau memberkati orang-orang yang boleh mengambil bagian dalam proses ini Tuhan. Dan pada akhirnya proses ini menemukan titik temu yang baik Tuhan, dan kami bersuka cita ketika proses ini selesai ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan doa kami bagi warga jemaat yang sakit dalam pemulihan serta lanjut usia. Engkau melihat kehidupan mereka, suka duka mereka ketika mereka mengalami sakit ini Tuhan. Engkau hadir dan Engkau memberikan sukacita tersebut sehingga ketika mengalami sakit penyakit, mereka boleh tetap kuat dan semangat untuk melanjutkan kehidupannya karena Engkau sumber penyemangat dalam kehidupan mereka. Kami juga menyebutkan nama warga jemaat yang sakit dalam pemulihan serta lanjut usia. Bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Aritonang, Ibu Judi Tambunan Marlisa, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu JAL Kandawarau, Ibu Rustamaji, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Bapak Yohanes Auri, Ibu Sarah Banuera, Ibu Irawati Tibuliji, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Karlasi Tepeo, Bapak Manurung, Ibu Moen Lopis Mojo, Bapak Perlindungan Bakara, Ibu Paula Manggindaan, Ibu Normalina Sihombing Napitupulu, Bapak Diaken Mikel Ivan Mamusung, kiranya Engkau memberkati. Bapak Alexander Rega, Bapak Rensi Suposepa, Bapak Pendeta Deni Matulapelwa, Ibu Disera Manangka, Ibu Poyo Oleh, Ibu Heni Selainka Tiandago, Ibu Diana Kandau Parinduri, Ibu Mariam Poroyau, Ibu Angel Pesak Oro, Ibu Mike Utabarat, Ibu Vivi Salempang, Ibu Yohana Takain, Ibu Betty Uno Langelo, Ibu Ida Sumampau, Bapak Kiyosi Urai, dan adik Andita Sekarsari. Tuhan, ketika mereka dalam sakit, Engkau memberkati makanan dan obat-obatan, serta keluarga yang mendampingi. Kiranya dari hal itu semua Tuhan, warga jemaat kami boleh mendapatkan kesembuhan dan boleh melanjutkan kehidupannya. Bagi dalam pemulihan, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan semangat untuk menapaki kehidupan mereka dan pada akhirnya boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk beribadah Tuhan. Yang lanjut usia Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat, sukacita, sehingga opa dan oma kami yang dalam lanjut usia boleh tetap merasakan bahwa dalam usia yang lanjut ini Engkau selalu memberikan kekuatan dan semangat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga datang menaikkan doa kami bagi majelis di malam hari ini yang bertugas. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan di malam hari ini, dalam kehidupan pribadi lepas pribadinya, dalam pekerjaan dan dalam pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati. Kami juga mau berdoa bagi multimedia, koster, pemandu lagu, pianis, paduan suara yang malam hari ini boleh mengambil bagian Tuhan. Mari Engkau memberkati dalam pelayanan yang mereka lakukan di malam hari ini. Kiranya pelayanan di malam hari ini boleh membawa harum di nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi kehidupan pribadi mereka, kiranya Engkau memberkati. Tuhan Yesus, kehidupan kami di malam hari ini, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kiranya Engkau melihat dan memberkati kegiatan yang akan kami lakukan di malam hari ini, maupun dalam peristirahatan kami di malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur dalam kasih kita kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 yang menyatakan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat, mari berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan ini dalam doa syukur. Allah Bapa yang jaya dan perkasa, kami bersyukur atas setiap pekerjaan dan usaha kami sebagai bentuk pemeliharaan-Mu kepada kami. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah terkumpul pada malam ini. Sebab siapa kami, sehingga kami dimampukan memberi persembahan sukarela seperti ini. Kuduskan dan berkati persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan sebagai pelayanan untuk memberitakan kejayaan dan keperkasaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Warta Jemaat, ibadah keluarga 24 Mei 2023. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Ibadah Pelkat GP. Ibadah rutin Pelkat Gerakan Pemuda akan dilaksanakan pada Sabtu 27 Mei 2023 pukul 14 bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret dengan tema Allahku Dahsyat. Pemberita firman Vikaris Jessica Stefania Manabung. Ibadah hari Minggu 28 Mei 2023. Dalam ibadah pukul 10 dilaksanakan dalam rangka bulan Oikumene 2023 dan pertukaran pemberita firman di antara gereja-gereja anggota PGI wilayah DKI Jakarta dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus Gereja Kristen Protestan di Bali GKPB. Dalam ibadah pukul 17 dilaksanakan dalam rangka Hari Minggu Pentakosta dan Hari Lanjut Usia Nasional ke-27 dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus dari Majelis Sinode GPIB. Penggalangan dana visitasi pelembagaan Pospelkes. Untuk menunjang pembiayaan visitasi pelembagaan Pospelkes Shalom Sumber Arub di Lampung pada Juni 2023, maka Komisi Pelkes mengadakan penggalangan dana dalam bentuk penjualan makanan setiap minggu pada pukul 9 sampai 14 bertempat di depan halaman gereja. Untuk informasi pemesanan dapat menghubungi Hervin Tangkau dan Mika Pevik. Warung PEG GPIB Jemaat Nasaret. Untuk menunjang pembiayaan program kerja Majelis Jemaat 2023-2024, maka Komisi PEG melalui Warung PEG mengadakan penggalangan dana dalam bentuk penjualan merchandise setiap hari Minggu pada pukul 9 sampai 14 bertempat di depan
halaman gereja. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Artia Pardede dengan nomor 08 23 1017 2741 dan Saudari Cynthia Veronica Ngantung dengan nomor 0812 1022 2500. Pertukaran pemberita firman IHMPA dan IHMPT. Sesuai dengan program kerja pertukaran pelayan firman IHMPA dan IHMPT, lingkup Mupel Jakarta Timur pada Minggu 28 Mei 2023. IHMPA GPIB Jemaat Nazaret dilayani oleh pelayan PA dari GPIB Jemaat Penabur, sedangkan pelayan PA GPIB Jemaat Nazaret melayani di GPIB Jemaat Koinonia. IHMPT GPIB Jemaat Nazaret dilayani oleh pelayan PT dari GPIB Jemaat Menara Iman, sedangkan pelayan PT GPIB Jemaat Nazaret melayani di GPIB Jemaat Pelita. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah rutin Pelkat Persekutuan Kaum Bapa akan dilaksanakan pada Selasa 31 Mei 2023 pukul 19 bertempat di Ruang Serbaguna GPIB Jemaat Nazaret. Kehadiran ibadah keluarga dalam ibadah hari ini dihadiri sebanyak 52 warga jemaat, terdiri dari 13 pria dan 39 wanita di ruang ibadah GPIB Jemaat Nazaret, sedangkan di ruang Zoom sebanyak 34 peserta. Pemberita firman malam ini Vikaris Jessica Stefania Manabung, Vikaris tahun pertama di GPIB Jemaat Nazaret. Kepada pemberita firman, tim multimedia, pemain instrumen, Ibu Maudi Yakobus, Saudari Herlin Tige, dan paduan suara sektor 1. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah saksi Tuhan atas firman yang sudah saudara dengar. Kita menyanyi Gita Bakti 215, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, Ku ingin selalu dekat padamu.
kuasamu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam, silakan duduk kembali.